Oke, halo, welcome back lagi semua sama gua di YS Channel. Hari ini gue lagi mau ngebahas soal Wuling X Taxi dan beberapa kelebihan serta kekurangannya. Karena banyak dari kemarin yang gua lihat sih pengen banget punya mobil ini ya. Ya mungkin juga salah satu alasannya nggak mampu beli baru, jadi cari solusi gimana cara beli mobil murah tapi lunas. Nah, karena gua nggak nutup mata juga gitu, ada sebagian dari kita terutama yang nggak mau nyicil, maunya beli lunas biar nggak pusing gitu kan. Karena gue juga nyicil terus terang agak pusing. Tapi karena memang gua nggak ada duit, jadi mau nggak mau memang gua harus nyicil buat usaha gua. Tapi terlepas dari itu semua, yuk mari kita bahas satu-satu. Sebelum masuk ke pembahasan si X Taxi ya, gue pengen bahas dulu satu dagelan. Kenapa orang banyak banget pengen ngambil kendaraan ini? Nah, kalau bisa gue bilang, pertama ini kayak mobil Sigra yang kerendam minyak tanah. Kalau kita beli baru, ya lu tau lah artinya ya, budget sebudget Sigra tapi dapatnya segede gitu ya nggak? Malah lebih enak dari Kijang Inopeh kalau menurut gua. AC lebih dingin, lebih stabil dan lain-lain. Tapi kalau ngomongin second, ini kayak Wagon R yang kerendam. Harganya budgetnya Wagon R tapi dapatnya gede banget gitu kan. Dan terlepas dari harga yang ekonomis, spare part yang cenderung murah, ada lagi yang terakhir itu biaya servis di bengkel resmi yang nggak terlalu tinggi harganya. Gue pakai sampai 30 ribuan sekarang itu, gue ngabisin duit setiap servis belum sampai 1 juta. Setiap servis tuh rata 700, 800, 700, 800, dan sampai sekarang gue belum ganti kopling karena memang belum, kampas rem belum, aki pun juga belum ada kendala. Menurut gua tergantung pemakaian. Kalau makainya normal wajar, harusnya nih mobil tahan banting karena mesinnya dari mesin badak, yaitu mesinnya GM yang dulu banyak dipakai sama truk. Nah, tapi kenapa gue mau bahas soal yang X Taxi? Karena banyak orang yang harus tahu tentang kendaraan ini lebih detail. Nah, mungkin tidak terlalu detail, tapi gambarannya aja plus minus kalau lo beli X Taxi sama kalau lo beli X User. Nah, ini gue bahas satu persatu. Poin pertama yaitu kilometer. Memang benar, gue juga suka ngomong, mobil dengan kilometer tinggi belum tentu kendaraan tersebut rusak, belum tentu kendaraan tersebut kendaraan capek. Tapi untuk di kasusnya Wuling dan yang kasus yang gue alami dan mungkin juga teman-teman alami, barang yang paling bener di mobil Wuling itu cuma satu kalau menurut gue, yaitu AC dan mesin yang tidak ada kendala sama sekali. Tapi perintilan-perintilan lain terkadang ada kendala. Nah, yang kita sama-sama ketahui, garansi itu kan dihitung dari kilometer sama umur mobilnya, 3 tahun atau 100.000 kilo. Rata-rata untuk unit yang X Taxi itu sudah lewat dari 100.000 kilo, berarti garansinya sudah habis. Kalau ada apa-apa, berarti teman-teman harus siap untuk menanggung hal tersebut dengan kantong sendiri, tidak bisa ngeklaim lagi. 2. Harga yang ditawarkan terbilang tidak terlalu murah kalau di-compare dengan secondnya. Kenapa gue bilang begitu? Dengan kilometer segitu dihargai sekitar 50 juta, hampir 60 juta. Dan pada saat nanti akan dijual lagi, itu data sudah terrekord, itu mobil bekas operasional, pernah jadi plat kuning, itu pasti menurunkan harga jual. Dan di record Polda Metro Jaya itu tidak akan pernah bisa dihapus bahwa mobil itu X perusahaan. Dan di sisi lain, selain itu pun juga lu bisa lihat di OLX atau di mobil 123, untuk unit tahun yang sama harganya hanya selisih lebih kurang antara 10 sampai 15 juta lebih mahal, dengan kilometer atau penggunaan yang 30 sampai 50 ribu. Jarang yang pemakaiannya tinggi kecuali yang seperti gua, itu mobil usaha, X Taxi online atau X usaha lainnya, itu pasti kilometernya melambung. Jadi dibilang murah tapi tidak terlalu murah juga, mengingat biaya spare part di belakangnya sudah menanti itu.
apa yang harus diganti itu sudah ngikutin, udah waktunya ganti karena usia ya, itu akan ikut sendiri. Masuk ke yang terakhir, perlu diketahui untuk unit X angkutan atau armada tempur itu pasti cacatnya sudah banyak. Kenapa gue bilang cacatnya sudah banyak? Mulai dari nyerempet atau diserempet ya, itu yang poin pertama, karena namanya di jalan pasti ditabrak atau nabrak. Terus yang kedua, kita tidak tahu yang namanya si driver ini kakinya sekolah atau enggak. Kalau kakinya enggak sekolah, asal geber ya tinggal nunggu rontoknya aja, karena kita juga semua tahu ya, gearboxnya Wuling ini aneh, ajaib. Perlu diperlakukan dengan agak halus ya, tapi nggak sehalus Sutra sih ya, kan agak dikasarin dikit bisa, cuman kalau lu kasarin terus-terusan, gua tidak yakin gearboxnya mampu nahan. Jadi ada kemungkinan cacat tambahannya itu dari mulai selain dari laka ringan nyampe laka berat, kita nggak tahu apa sudah pernah laka atau belum, tapi rata-rata nyerempet itu pasti. Dan ya sama-sama tahu ya, namanya mobil taksi pasti ya sopirnya bisa gonta-ganti. Masih mending sopir online kalau yang punya akun sendiri. Kalau yang nggak punya akun sendiri ya tembak-tembakan sama baik sih. Tapi ya sama aja lah, namanya mobil angkutan, kecuali yang dipegang sendiri itu pasti cacatnya banyak. Kita nggak bisa pungkiri pasti ada cacatnya, walaupun gimana masih lebih baik dari yang ex user yang kita bisa cari di record pembeliannya dan di record servisnya. Kalau yang dapat pas servis record pasti ya hati itu lebih tenang lah, dibawa jalan, mau keluar kota, mau segala macem tuh enak banget. Dan kalau yang servis record lo dapat garansi, karena biasanya kalau yang unit pemakaian pribadi itu kilometernya nggak tinggi. Karena kalau kayak gua aja setahun itu ya lebih kurang ya, kalau asumsi gua setahun itu gua 40.000. Ya wajar sih kalau setahun 40.000 kali 2 sekian ya, endingnya sama 2 tahun mobil gua pun juga akan 100.000 kilo. Tapi ya terlepas dari itu semua, kalau untuk mesin gua sih tidak terlalu berpikir, tapi kalau untuk perintilan yang lain yang harus dipikirkan, yang kita tidak tahu apakah itu sudah baik, oplosan atau gimana, itu yang harus dipertimbangkan untuk pembelian kendaraan tersebut, karena sudah pasti itu tidak ada garansi. Terakhir ini adalah Convero generasi pertama, yang dimana dia non double blower. Itu harga barunya pada saat dulu sih cuma 120 juta. Itu kalau yang gua tidak salah temukan seperti yang digambar ini. Itu beda sama yang punya gua 139 ya, yang gua beli yang Convero DB. Nah bayangin kalau lo mau cari nyamannya buat penumpang row ketiga dan row kedua, lo mau pasang double blower itu kurang lebih lo akan keluar budget berapa. Kalau di dealer gua sih tidak tahu, tapi yang jelas yang harus dipersiapkan evaporator, blower, pipa-pipa baru, mungkin juga plafon atau dimodifikasi. Untuk plafonnya itu nggak murah, jadi agak banyak sih ruginya. Pas dari itu semua, gue sih ada satu opsi terakhir buat temen-temen yang nggak mau beli kredit atau nggak mau nyicil tapi mau punya kendaraan tersebut dengan harga yang masuk akal, harga yang murah tapi dapat kualitas atau barang yang cukup baik, yaitu cari di lelangan. Ini gue tidak di endorse, gue tidak di support apapun dari mereka, cuman gue tahu lelangan yang jujur itu ada di jba.co.id atau .com, gue lupa, Jakarta Bravo Alpha. Lo bisa cek di Google juga nongol kok lelangan JBA. Sama lelangan dari Astra, itu dia cukup jujur, jadi barang jelek dibilang jelek, barang bagus dibilang bagus, barang rusak dibilang rusak. Harganya di bawah harga OLX, dan itu pedagang banyak yang ngambil dari situ. Buat yang teman-teman mau cari harga yang rada-rada miring, itu bisa cek di situ. Tapi buat yang tidak mengerti mesin, gua sarankan lo bawa satu orang yang bisa analisis kendaraan tersebut, ya kan, bisa lihat kondisi, karena kuncinya juga ada. Dan disarankan sih lo beli yang kondisinya hidup ya, jangan lo beli yang kondisinya mati, apalagi yang ex laka, itu pasti PR-nya banyak. Tapi kalau mau yang ready to use, lo beli yang istilahnya hidup, bisa lo cek. Jadi setelah lo cek enak, nyaman, bawa pulang, tinggal lo proses balik nama, selesai sudah.
balik nama juga nggak ribet kok prosesnya. Jadi gue tidak pernah menyarankan teman-teman semua untuk menjadi pembeli yang asal beli atau yang tidak tahu. Jadi gue sarankan sama teman-teman semua untuk menjadi pembeli yang pintar, pembeli yang bisa menganalisa positif negatifnya. Apalagi buat yang beli wuling, kita semua sama-sama tahu rata-rata kalau yang tidak mencari kenyamanan biasanya motifnya beli wuling adalah yang budgetnya mepet. Jadi kalau memang budgetnya mepet, jangan sampai lo beli lo dapatnya masalah, tapi sebisa mungkin lo beli itu nyaman, enak, dan bisa dipakai jangka panjang. Itu sih kalau yang ada di benak gua. Nggak punya duit boleh, tapi kalau bodoh atau buru-buru jangan. Apalagi untuk beli barang untuk yang nilainya bukan 10-20 juta. Takutnya nanti kalau misalkan lo beli dan ujung-ujungnya masalah, jatuhnya panjang, karena sudah banyak yang beli dan jadinya masalah. Mulai dari engine, mulai dari apapun itu ada. Contohnya yang bisa lo lihat nih sebelum gua tutup, itu ada di vlognya Mas Wahid. Kalau lo mau tahu, itu dia beli Etios, ada yang kebakar satu, padahal itu Etios baru, kilometernya masih rendah, ngejogrok lama nggak nyala, dinyalain dari sekian banyak unit ada bisa satu yang kebakar tuh, itu unit nggak tahu konslet di mana, padahal katanya wiring semua sudah dicek normal, tiba-tiba dung. Tuh kalau mobil tempur, segala resiko pasti ada. So dipikir kembali, ada beberapa opsi yang sudah gue berikan, tinggal dipilih yang terbaik yang mana sesuai dengan budget yang ada. Sekian dari gue, thank you for watching, don't forget to hit subscribe and sharing this video. Thank you, gue cabut dulu.